Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai medical waste dan sekilas info juga mengenai apa itu limbah medis. Adapun definisi limbah medis yaitu segala jenis limbah yang mengandung bahan infeksius atau bahan yang berpotensi menular. Definisi ini mencakup limbah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan seperti kantor dokter, rumah sakit, praktek gigi, laboratorium, fasilitas penelitian medis, dan klinik hewan. Di mana limbah medis dapat mengandung cairan tubuh seperti darah atau kontaminan lainnya. Undang-Undang Pelacakan Limbah Medis tahun 1988 mendefinisikan sebagai limbah yang dihasilkan selama penelitian medis, pengujian, diagnosis, imunisasi, atau perawatan manusia dan hewan. Beberapa contoh limbah medis ini seperti piring kultur, gelas, perban, sarung tangan, benda tajam yang dibuang seperti jarum atau pisau bedah. Metode perawatan limbah medis. Latar belakang melalui Wikimedia Commons. Dimanapun limbah media diproses, pada akhirnya limbah tersebut diolah dengan insinerasi, autoklav, microwave, biologis atau perawatan kimia. Jenis limbah medis. Beberapa kategori limbah yang paling umum sebagaimana diidentifikasi oleh WHO. Yang pertama adalah benda tajam. Limbah jenis ini termasuk jenis apa saja yang dapat menembus kulit seperti jarum, pisau bedah, pecahan kaca, pisau cukur, ampul, staples, kabel, dan trokar. Yang kedua adalah limbah menular. Yang menular atau berpotensi menular masuk dalam kategori ini, termasuk penyeka, jaringan, tinja, peralatan, dan kultur laboratorium. Yang ketiga adalah radioaktif. Untuk penanganan limbah medis, petugas kesehatan dapat menghindari sebagai besar masalah limbah medis dengan mengikuti beberapa praktik terbaik. Yang pertama, ketahui hukum limbah layanan dan kesehatan. Yang kedua, klasifikasi limbah medis dengan benar. Mengidentifikasi jenis limbah yang Anda hadapi adalah langkah pertama untuk membuangnya dengan benar. Ketiga, pisahkan limbah berdasarkan jenis. Limbah dipisahkan ke dalam berbagai kategori. Yang keempat, gunakan wadah limbah medis yang tepat. Selanjutnya, siapkan wadah dengan benar. Wadah dan kantong layanan kesehatan harus direkam untuk pengiriman. Pekerja limbah dan masyarakat umum. Jarum yang dibuang dapat membuat kita terpapar oleh jarum suntik dan kemungkinan infeksi jika secara tidak sengaja dikirim ke fasilitas daur ulang, atau jika wadah pecah saat transit. Pengurus rumah tangga dan petugas kebersihan juga berisiko ketika benda tajam menembus melalui kantong plastik. Limbah berbahaya dapat membuat kita terpapar mikroorganisme, radiasi, racun, polusi, dan bahan lainnya. Akhirnya, limbah yang diolah dengan tidak benar ke tempat pembuangan sampah dapat mencemari air, minum, dan lingkungan kita.